Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai keterampilan dasar mengajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainab dari Prodi Pendidikan Kimia Sambuk A251200048 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Sambuk A2512009. Perkenalkan, nama saya Andini dengan Sambuk A2512003. Kami akan melakukan proses bertanya kepada Bapak mengenai keterampilan dasar mengajar. Untuk teman-teman, untuk Andin dan Rosa, dipersilakan. Baik, mengenai materi keterampilan dasar mengajar, ingin saya tanyakan, menurut Bapak, keterampilan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya juga, perkenalkan juga saya Dian Rukmono, Sarjana Pendidikan, guru matematika di SMP Negeri 3 Lakea, Kecamatan Lakea, Kabupaten Bool, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi terkait dengan pertanyaan Saudara Zainab, yang pertama atau teman-teman semua ya, keterampilan seorang guru itu yang pertama kita sebagai seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dulu. Yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Seorang guru harus menguasai teori-teori atau cara-cara mengajar yang baik terhadap seorang siswa. Jadi pedagogik sini adalah ilmu yang digunakan sebagai sarana untuk guru dalam mengelola suatu kelas seperti itu, terkait dengan penekanan emosi dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru itu tidak bisa tidak salah sedikit marah-marah dan sebagainya. Jadi seorang guru itu harus menarik perhatian siswa, bagaimana seorang guru itu bisa menekan emosionalnya sehingga semua siswa itu ketika berdekatan dengan guru tersebut tidak merasa harus nyaman ya, harus nyaman. Dia tidak bisa ditakuti oleh seorang siswa. Anggap kita itu sebagai seorang manajerial, sebagai seorang teman juga terhadap siswa, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada seorang siswa, seperti itu. Kemudian kepribadian sosial, dalam bersosialisasi ke siswa juga komunikasi yang bagus, itu yang lebih utama. Komunikasi kita ke siswa dalam proses pembelajaran seperti apa, itulah hal-hal yang mendasar yang harus dikuasai seorang guru. Kemudian selain kepribadian yang harus baik, harus bisa menjadi teladan untuk siswanya, harus bisa menjadi pamong terhadap seorang siswa, sehingga kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan nasihat, memberikan secara lisan, tapi kita harus juga melakukan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan ke siswanya. Itu kepribadian. Kemudian sosial, komunikasi kepada siswa baik, tidak asal berbicara ke siswa, tidak marah-marah, tidak menjelekkan siswa dan sebagainya, tidak membuat siswa itu tersinggung, seperti itu.
Kita dalam hal ini kita kembalikan juga kepada diri kita, ketika kita dimarah oleh orang di depan umum itu kan akan berpengaruh ke psikis seperti itu ya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan sampai memarah siswa tersebut di depan umum. Kalau perlu dipanggil secara khusus, kemudian dibina. Intinya kita melakukan persuasif, kita selaku manajerial, bagaimana siswa itu bisa mengetahui kesalahannya sendiri tanpa nantinya begitu dia kembali ke kelasnya tanpa ada satu siswa pun yang lain yang tahu bahwa siswa itu sudah dibina dan sebagainya. Jadi khusus saja seperti itu. Kemudian terkait dengan profesional, nah profesional ini yang sangat penting. Apalagi contohnya saya matematika, contohnya saya pelajaran matematika, nah otomatis semua apa-apa yang harus saya ajarkan itu harus saya kuasai terlebih dahulu sebelum saya ajar ke siswa. Nah, ketika seorang guru hanya mengajar membuka buku dan sebagainya, itu ciri-ciri seorang guru yang tidak menguasai materi atau profesional dari apa yang diajar. Biasanya dalam proses pembelajaran itu kalau kita tidak menguasai materi pasti akan kaku, akan bagaimana ya, tidak lancar untuk mengajar. Sedangkan kita saja tidak tahu itu materi, bagaimana kita mau transfer ke siswa kita. Nah, yang intinya kompetensi profesional ini kita harus terlebih dahulu menguasai materinya sebelum kita mentransfer ke siswa kita. Kalau kita saja tidak tahu, bagaimana kita mau transfer ke siswa kita? Seperti itu. Yang intinya yang harus kita kuasai yang paling mendasar itu komunikasi, penekanan emosional, pedagogik, cara-cara mengajar. Intinya kesimpulannya ya, cara-cara mengajar kita harus dikuasai, bagaimana mengelola kelas. Mengelola kelas inilah yang kita rancang dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, mulai dari pendahuluan. Dalam pendahuluan itu biasanya harus dikuasai bagaimana membuka kelas, mengkondisikan kelas, kemudian selanjutnya mengecek kehadiran siswa. Setelah itu kita apersepsi. Setelah apersepsi kemudian kita menjelaskan tujuan pembelajaran kita, menyampaikan materi apa yang mau diajarkan hari itu, kemudian memotivasi siswa bagaimana untuk bisa lebih giat belajar. Kemudian kita langsung ke kegiatan inti. Kegiatan intilah inilah yang disebut dengan pedagogik. Pedagogik di sini kita harus mengetahui model-model pembelajaran yang maaf ya, terputus jaringan. Yang intinya kesimpulannya begini. Kesimpulannya ketika kita mengajar, kita harus tahu model pembelajaran apa yang kita pakai. Dalam keguruan banyak sekali model pembelajaran yang kita bisa gunakan. Contohnya ada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada project based learning, pembelajaran berbasis project atau menghasilkan karya, ada discovery learning dan sebagainya, ada scientific. Kemudian akan kita kondisikan juga dengan TPEC dan sebagainya, pendekatan TPEC, pendekatan STEAM. Banyak sekali ya, banyak sekali model-model pembelajaran yang kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang intinya yang harus kita kuasai itu teori belajar, ada konstruktivisme yang sering kita gunakan ya.
sebagai seorang guru yang sering kita gunakan itu teori belajar konstruktivisme, yaitu bagaimana seorang guru itu melakukan pembelajaran pemberian masalah kepada siswa, kemudian siswanya yang menemukan sendiri masalahnya, menganalisis dan sebagainya. Selanjutnya yang harus ada penguasaan materi, itu yang paling penting. Kalau kita tidak menguasai materi, pastinya kita juga akan kesulitan mentransfer ilmu kita kepada siswa kalau kita tidak menguasai materi tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman. Dipersilakan. Baik, berarti untuk keterampilan yang Bapak jelaskan itu kan secara umum. Bagaimana dengan keterampilan Coba diulang. Kan tadi yang dijelaskan ini mengenai keterampilan dasar yang umum. Bagaimana pendapat Bapak dengan keterampilan dasar dari penggunaan media pembelajaran daring? Media pembelajaran. Yang pertama, keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola media pembelajaran pastinya harus mengetahui ilmu teknologi. Kalau guru tidak tahu teknologi, tidak tahu mengoperasikan komputer, tidak tahu mengoperasikan HP, menggunakan media pembelajaran, harus menguasai teknologi seperti itu. Kalau tidak menguasai teknologi, ya gaptek, ya pasti akan ketinggalan seperti itu. Jadi itu, kalau dalam proses pengelolaan media, itu yang paling utama. Yang paling utama itu, yang paling mendasar sekali itu penguasaan teknologi. Seperti itu. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah menjelaskan, sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Jadi kesimpulannya, untuk keterampilan dasar mengajar ini suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Begitu Bapak? Iya. Bukan cuma satu atau dua keterampilan saja. Jika cuma itu, akan berjalan dengan baik. Jadi mungkin saya untuk kali ini sampai sini saja yang ingin jelaskan kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.